Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus Engkau menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami memahami firman-Mu, dan firman-Mu mengarahkan, menuntun kami dalam menjalani hidup ini secara khusus dalam seluruh bentuk hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita baca pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Firman Tuhan demikian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini, berjalan dalam terangnya. Berjalan dalam terangnya. Saudara, terang adalah sebuah suasana yang dapat membuat mata kita mengenal segala sesuatu. Berbeda dengan gelap yang justru membuat kita tak mampu melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Terang akan membuat kita cepat menyelesaikan hal yang sedang kita kerjakan, sedangkan gelap akan membuat kita sulit menyelesaikan pekerjaan. Saudara, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah terang dunia, sehingga setiap orang yang mengikutnya akan memiliki terang dalam hidupnya. Namun orang Farisi tidak menerima perkataan Yesus. Walaupun demikian, Yesus tetap menyatakan dengan jelas mengenai dirinya, walaupun orang Farisi tidak mengetahuinya. Yesus diutus untuk menyatakan kehendak Bapanya. Dengan demikian, hanya dua pribadi yang memahami Yesus, yaitu dirinya dan Bapanya. Saudara-saudara, untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, kita membutuhkan terang Tuhan agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita sadar bahwa diri kita lemah untuk dapat berjuang tanpa Tuhan,
karena tekanan kenikmatan dunia amat kuat. Itulah sebabnya kita membutuhkan terang, agar kita mampu menghadapi segala kesulitan hidup yang dapat membuat kita jatuh. Terang Tuhan telah tersedia bagi kita dalam Yesus Kristus, sehingga kita hanya membutuhkan kesediaan dan kesungguhan hati. Apakah kita mau berjalan dalam terangnya atau tidak? Jika kita berani mempercayakan diri kita kepadanya dan hidup dalam terangnya, maka kita akan memperoleh terang yang membuat kita melihat dan merasakan sukacita. Terpujilah Kristus, Sang Terang Abadi. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk sabda-Mu yang telah mengajari kami bagaimana kami hidup berjalan dalam terang Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, untuk setiap hal yang akan kami kerjakan, yang kami rencanakan, setiap bentuk tugas dan tanggung jawab kami, di mana Tuhan tempatkan kami berkarya. Kami percaya di sana kasih dan kehendak Tuhan, hikmat-Mu terus mengajari kami, sehingga setiap hal yang kami kerjakan akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi diri kami, bagi sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini bahwa anugerah kehidupan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Jikalau ada saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini karena pertambahan usia, Tuhan, lanjutkanlah pemeliharaan-Mu bagi saudara-saudara kami. Jikalau ada yang bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan yang lain, Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati dan menopang saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang sementara dalam proses pemulihan di rumah. Tuhan, pulihkan semua saudara-saudara kami. Kiranya di hari-hari mendatang mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati rumah tangga kami, pimpin dan sertai keluarga kami, anak cucu kami, sanak saudara dimanapun berada. Peliharakan dan pimpin sertai mereka. Kiranya kami sama-sama terus merasakan sukacita Natal dan juga sukacita untuk menyambut pergantian tahun. Bapa, ini doa kami. Ampuni segala dosa kami dan layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi ini dalam santapan rohani kita. Selamat berkarya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.